tentang mobilitas sosial. Baik, sebelum dilanjutkan, apakah kelas ini sudah dibersihkan tadi? Sudah disapu? Sudah? Baik, alhamdulillah. Terlebih dahulu akan saya cek kehadiran kalian di kelas 8-nya hari Sabtu ya. Aksan Nadia, Alin Karisma Ayu, Almira. Kenapa? Sakit. Anissa, Asifa, Cahaya, Chandra, Desti, Farah, Hazra sakit, Isfa, Hanindya sakit, Maulida, Nada, Najwa, Novi Eka, Umrota Ayun, Saras absensi untuk anak-anak yang pada hari ini. Kemudian berikutnya untuk materi yang kedua terkait dengan materi mobilitas sosial, nanti kita akan mempelajari tentang faktor pendorong dan faktor penghambat mobilitas sosial. Oleh karena itu, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama adalah agar kalian mengetahui dan memahami faktor apa saja yang menjadi pendorong mobilitas sosial. Kemudian yang kedua adalah memahami dan mengerti faktor-faktor yang menghambat terjadinya mobilitas sosial. Baik, dalam hati kalian barangkali bertanya, kenapa sih mobilitas sosial harus ada? Atau apakah mobilitas sosial itu harus ada? Dan apakah mobilitas sosial itu harus bergerak secara cepat atau lambat? Begitu barangkali dalam hati kalian. Nah, memang setiap orang itu mengalami yang namanya mobilitas sosial. Setiap orang itu mengalami yang namanya mobilitas sosial. Hanya mobilitas sosial mengalami mobilitas sosial. Untuk memperdalam materi kita tentang faktor pendorong dan faktor penghambat mobilitas sosial, nanti kita akan menyaksikan bersama-sama video yang sudah saya persiapkan terkait dengan faktor pendorong dan faktor penghambat mobilitas sosial. Kita saksikan bersama-sama ya. Mohon untuk tenang semuanya. Itu tadi sedikit petikan tentang video tentang faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Ada berapa faktor pendorongnya? Yang pertama itu ada faktor struktural. Kemudian yang kedua ada faktor individu. Kemudian yang ketiga ada faktor sosial. Yang keempat ada faktor ekonomi, faktor politik, dan kemudahan dalam akses pendidikan. Dari beberapa faktor yang mempengaruhi tentang pendorong mobilitas sosial, itu intinya memberikan motivasi kepada kita bahwa yang namanya mobilitas sosial itu bisa terjadi ke siapa saja tanpa pandang bulu. Sebagai contoh tadi video yang sudah kalian lihat, di situ ada faktor individu. Ada faktor individu, ada dua orang, sama-sama lulusan sarjana, sama-sama lulusan sarjana, mendaftar di perusahaan yang sama, sedangkan yang satunya tidak, sehingga yang diterima apa? Yang diterima hanya satu orang ini. Jadi itu motivasi buat kita bahwa apa? Bahwa kita tidak boleh lelah untuk belajar. Karena meskipun mungkin teman kita atau sahabat kita itu orang kaya, tapi bisa jadi ketika sama-sama kita mendaftar di suatu
Kitalah yang beruntung karena kita memiliki kelebihan dibandingkan dengan teman kita yang satunya. Oleh karena itu jangan lelah untuk belajar. Bisa dipahami? Ya, jadi kalian nanti kita semuanya juga akan mengalami yang namanya mobilitas sosial. Hanya mobilitas sosial yang kemana itu yang kita tidak tahu. Apakah mobilitas yang ke atas, vertikal yang naik, apakah mobilitas yang ke bawah atau mobilitas yang turun? Tentunya kalian sudah bisa memilih. Kira-kira kepengen mobilitas yang mana? Yuk, yang vertikal ke atas atau ke bawah? Ya, kenapa vertikal ke atas? Karena dianggap ya lebih baik dibandingkan dengan vertikal ke bawah. Baik. Untuk berikutnya nanti saya akan membagi kelompok. Kelompoknya nanti masih sesuai dengan kelompok yang kemarin saja. Saya akan membagikan tugas kepada kalian untuk dikerjakan. Silakan untuk ke kelompoknya masing-masing dulu. Silakan. Kelompoknya seperti yang kemarin saja ya. Ya, kelompoknya masing-masing. Kelompok satu kemarin mana kelompok satu? Kelompok satu. Monggo ke kelompoknya sini. Iya Mas, nanti saya kelompok dua. Kelompok dua. Kelompok dua. Kelompok tiga. Kelompok tiga. Ya, ini ya sama sini ya Mas. Kelompok empat. Kelompok empat. Kelompok dua. Ingat kelompoknya masing-masing ya. Kelompok empat. Kelompok lima. Mas, kamu gabung sini ya Mas, kamu sana aja Mas, yang kurang itu aja. Masing-masing kelompok sudah terima tugasnya? Sudah? Silakan dilihat biografi. Biografi. Biografi seorang tokoh. Tokohnya mungkin tidak terlalu kalian kenal tapi tidak apa-apa. Yang penting di situ sudah ada cerita tentang orang tersebut. Nanti kalian baca. Ya, baca. Kalian baca biografi tokoh ini, kemudian apa yang ada di lembar kerja peserta didik. Halo, bisa dipahami? Bisa. Kalian jawab. Di situ ada pertanyaan. Siapa orang sukses yang kalian baca? Mungkin berbeda dengan kelompok yang lain karena saya memang sengaja. Tidak semuanya sama, tokohnya tidak sama, begitu. Terus kemudian yang kedua, bagaimana cerita orang tersebut sebelum sukses? Dari cerita itu kalian jawab sebelum orang sukses yang kalian baca itu sukses, itu menjadi apa? Begitu, kalian ceritakan. Kemudian yang ketiga, bagaimana usaha orang tersebut untuk sukses? Usahanya apa? Begitu kok orang yang awalnya tidak sukses menjadi sukses. Kemudian poin yang keempat, apakah orang tersebut dalam berusaha selalu berhasil atau pernah juga mengalami kegagalan? Nanti kalian ceritakan. Oh iya, pernah mengalami kegagalan. Ketika apa? Kalian ceritakan.
Kemudian yang terakhir, bagaimana hambatan orang tersebut untuk menjadi sukses. Begitu. Silakan kalian jawab soal-soal yang ada di lembar kerja peserta didik dengan biografi yang sudah kalian dapatkan. Sekali lagi, biografinya setiap kelompok itu tidak sama, tapi tidak apa-apa, intinya sama. Bisa dipahami? Bisa. Baik, silakan masing-masing kelompok mengerjakan. Tolong ditulis nama kelompoknya, kemudian nama anggotanya. Ya, langsung di lembar kerja peserta didik tidak apa-apa. Kalau misalnya nanti dirasa kurang, pakai kertas yang ini saja juga tidak apa-apa. Pakai yang kertas ini saja ya, biar nanti kompak semuanya. Pakai yang kertas yang putih saja. Maka silahkan dibaca dulu, kemudian menyamakan persepsi dengan kelompok kalian. Kemudian silahkan dijawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di lembar kerja peserta didik. Bisa dipahami? Baik, monggo silahkan dikerjakan tugasnya. Baik, untuk menyingkat waktu, barangkali sambil menunggu kelompoknya kelompoknya hukum selesai, nanti saya akan memberikan kesempatan kepada masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil tugasnya di hasil pengerjaannya. Yang pertama, coba untuk kelompoknya Kurotahayun. Silakan kelompoknya Kurotahayun. Maju semuanya nih, dibaca yang keras. Kurotahayun mana Kurotahayun? Silakan. Maju sama.
Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang sukses tersebut adalah orang tersebut saking sukses adalah dia menjadi supir taksi gelap dengan mobil Mercedes yang ia peroleh dari bekerja di luar negeri. Setelah mengalami sebuah kecelakaan yang berat, jadi maksud yang bekerja menjadi tukang baju dengan gaji 100 rupiah per bulan. Jadi sempat mengalami depresi. Usaha orang tersebut adalah dengan modal ayam pembelian temannya itu akhirnya Mujadino menjadi peternak ayam tua. Iya. Apakah dia mengalami kegagalan? Orang tersebut pernah mengalami kegagalan, maka Mujadino pernah mengalami sebuah kecelakaan yang berat. Badan orang itu sukses adalah Mujadino pernah mengalami depresi bulan. Mujadino mengalami mobilitas sosial yang baik karena mengalami faktor keadaan. Kemudian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Ya, pertanyaan dari Mas Okta. Mengapa masyarakat yang ekonominya cenderung mapan cenderung lebih mudah melakukan mobilitas sosial? Ada yang mau menjawab di antara kalian? Oh iya, Mbak, siapa namanya? Oh iya, silakan Cahaya Ainun. Karena kondisi ekonomi yang baik cenderung lebih mudah melakukan mobilitas ekonomi. Ya, karena kondisi ekonomi yang baik akan memudahkan seseorang untuk meningkatkan mobilitas ekonomi. Baik, barangkali dari materi yang tadi kalian sudah baca, dari biografi yang sudah kalian baca, kalian bisa menyimpulkan bahwa seseorang yang sudah pernah gagal sekalipun itu dengan usahanya, baik usaha secara struktural, secara individu, secara ekonomi, orang itu bisa meningkatkan status sosialnya. Jadi kita tidak boleh kemudian mengecilkan hati kita lah, nyungan uang melarat ya berarti saya tidak bisa meningkatkan mobilitas sosial saya. Tidak. Dengan usaha kita, baik dengan usaha individu maupun dengan usaha dengan teman kita, ternyata kita bisa meningkatkan status sosial kita. Begitu ya. Untuk materi minggu depan, silakan nanti kalian di rumah belajar materi yang pertama tentang saluran-saluran mobilitas sosial, yang kedua dampak dari adanya mobilitas sosial. Itu untuk kegiatan kalian di rumah. Belum saya tutup barangkali tidak ada. Baik, kalau tidak ada berarti untuk hari ini saya cukupkan. Materi kita selanjutnya itu nanti ada saluran-saluran mobilitas sosial dan dampak mobilitas sosial. Jadi masih ada 2 materi lagi yang kita akan pelajari terkait dengan mobilitas sosial.